Ya, apa resikonya mengalami gagal bayar di aplikasi pinjaman online PinPlus yang resmi OJK? Karena aplikasi PinPlus ini juga adalah aplikasi yang diluncurkan salah satu perusahaan yang memang perusahaan tersebut itu bukan hanya mengeluarkan aplikasi pinjol PinPlus saja, tapi ada beberapa aplikasi pinjol yang lainnya yang resmi lagi dan juga bahkan yang ilegal. Jadi banyak perusahaan dari si Pinplus ini mengeluarkan aplikasi pinjaman online yang berbeda-beda. Tapi untuk yang Finplus di sini aplikasinya adalah resmi OJK dan tergabung keanggotaannya dengan API. Kalian bisa cek di website resmi OJK sendiri daftar jajaran aplikasi pinjaman online yang resmi OJK. Nah, jadi di sini teman-teman juga banyak sekali yang mengalami gagal bayar di aplikasi pinjaman online ini. Tentunya didatangi DC lapangan atau tidaknya, kebanyakan yang sudah galbay 2 bulan, yang galbay 3 bulan, itu belum ada sama sekali yang didatangi oleh DC lapangan ataupun file kolektor ya yang datang ke rumah, gak ada di bulan kedua, bulan ketiga. Entah mungkin buat teman-teman yang memiliki pengalaman yang berbeda mungkin didatangi DC, ya tulis aja di kolom komentar kira-kira berada di daerah mana dan jumlah nominalnya itu berapa. Dan ada yang aman juga kah galbay di Finplus ini yang lebih lama dari 3 bulan? Silahkan tulis di kolom komentar seperti apa pengalaman kalian. Namun yang pasti di sini banyak sekali orang-orang yang galbay tersebut meskipun 2 bulan aman, 3 bulan aman tidak didatangi DC, tapi tentunya terus ya diteror penagihan lewat WA, lewat telepon dan sebagainya. Jadi seperti itu resikonya. Namun untuk aplikasi pinjaman online ini sendiri, kalau saran saya kalau misalnya kalian punya utang tagihannya itu sedikit lagi, misalnya ya ratusan ribu, misalnya 200 ribu lagi, 500 ribu lagi misalnya, lebih baik dibayarkan ya. Kalau misalnya galbay sekecil itu sayang sekali nanti nama kalian jelek ya, distrik OJK jelek, kemudian juga takutnya masuk ke BI checking juga ya. Nah itu kan sangat repot sekali, sangat tanggung kalau misalnya kita sisa tagihannya ratusan ribu lagi tapi kita galbay. Nah maka dari itu buat kalian intinya kalau misalnya mengalami gagal bayar, kalau ada uang baru dibayar, kalau misalnya nggak ada ya jujur aja belum ada uangnya. Karena mereka juga akan mengerti. Yang pasti kalian jangan sampai gali lubang tutup lubang di aplikasi pinjaman online Pinplus ini ya. Kalau misalnya kalian nggak ada uang, jangan sampai minjam di yang lain terus buat bayar ini. Jangan sampai seperti itu. Lebih baik kalian nunggak di salah satu orang ataupun salah satu aplikasi daripada banyak aplikasi ya, karena nanti penagihannya itu dari mana-mana akan membuat kalian pusing sendiri. Nah buat kalian yang mau nanya ataupun mau share pengalaman kalian pinjam uang di aplikasi Pinplus ini, silahkan tulis aja di kolom komentar, karena di sini sudah digunakan lebih dari 10 juta pengguna ya, yang tentunya banyak juga orang-orang yang mengalami kendala gagal bayar yang tentunya kita tidak selalu menjadi prioritas mereka. Ada yang lebih diutamakan, yaitu pinjaman online yang tagihan cicilannya belum dibayar, yang nominalnya lebih besar lagi, yang juga dekat kantor DC-nya. Nah, maka dari itu di sini kalian gak perlu panik, karena banyak banget orang-orang yang mengalami gagal bayar. Jangan merasa kita yang dikejar-kejar, karena mereka juga akan menagih itu ya ke banyak orang dalam satu harinya. Baik itu DC lapangan ataupun lewat telepon, itu bisa lebih dari ke 10 orang. Maka dari itu kalian jangan merasa bahwa di satu hari itu kalian adalah orang satu-satunya yang ditagih. Tidak seperti itu, karena aplikasi ini juga memiliki DC lapangan yang terbatas, tetapi jumlah pelanggannya tentunya itu sudah di luar jangkauan dari DC-nya, bahkan dari karyawannya ya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah untuk aplikasi Finplus ini hingga saat ini masih resmi OJK, dikarenakan ini ada